Saya ingin ke Dokter Eko ini, Dok, sebetulnya melihat kondisi sekarang ya, lonjakan kalau kata orang masuk gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Ini sebetulnya melihat angka yang naik lagi ini memang kemudian semakin butuh untuk vaksinnya semakin digencarkan lagi atau seperti apa ini? Oke, terima kasih Mbak Konita. Mhm. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya. Jadi dalam menghadapi pandemi ini ada upaya kita yang bersifat promotif, preventif, ya, pencegahan dan peningkatan kesehatan. Kemudian ada upaya kita dalam hal kuratif atau pengobatan. Kalau ini sakit terinfeksi, tentu saja kita lebih mengedepankan kuratifnya. Hmm. Ya. Namun kita tidak hanya harus fokus pada kuratif saja pengobatan tanpa melakukan pencegahan dan peningkatan kesehatan tadi, promotif, preventif. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Satu adalah tetap menjalankan protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M Mhm. tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Jadi semua ini merupakan upaya kita untuk menghadapi pandemi, tidak hanya satu fokus saja, tapi upaya promotif preventif dan juga kuratif. Sehingga vaksinasi sebagai salah satu upaya preventif agar tidak meminimalisir terkena Mhm. infeksi, atau apabila terkena infeksi, infeksinya lebih ringan. Itu harapan kita berdasarkan data-data vaksinasi yang ada. Demikian Mbak Konita. Mhm. Baik, baik. Artinya ini bukan sebagai satu-satunya solusi kemudian langsung bebas dari prokes, bukan gitu ya dok ya? Tapi ini salah satu usahanya begitu untuk meminimalisir. Betul. Jadi tetap dua-duanya harus kita lakukan, mengikuti vaksinasi dan protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Siap. Baik, Dokter Eko ini tapi yang menarik yang kita juga terkadang kita temukan di sebagian masyarakat kita adalah tadi prokesnya masih kurang gitu ya, menganggap ini sudah angin lalu, kemudian juga tidak mau divaksin, dan ada hal-hal yang mungkin juga ini menjadi pelanggaran prokes kita begitu. Ini mungkin ada satu apa ya teguran barangkali atau satu pesan untuk yang seperti ini seperti apa Dokter Eko ini? Oke, terima kasih Mbak Konita. Kita memang diperintahkan itu menjaga dari diri sendiri, mulai dari sendiri, keluarga, dan lingkungan. Kadang-kadang kita di masyarakat itu merasa sungkan kalau misalnya melihat orang menggunakan masker kurang betul kayak gitu. Betul. Ya, seperti tadi juga sebelumnya saya rapat itu kadang-kadang kita dianggap aneh pada saat kita pakai masker karena yang lainnya tidak pakai masker kayak. Mhm. Nah, ini mungkin jangan sampai kita kendor, justru kita mengajak lingkungan kita untuk meningkatkan penggunaannya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari ruang yang tertutup untuk bersama-sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini perlu kita semua. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa ini dilakukan oleh siapa yang bertanggung jawab kayak gitu saja, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa upaya promotif preventif itu menjadi tugas kita. Apalagi sebenarnya modelnya kan tidak berat ya, mengajak itu saja. Ya, itu Mbak Konita.